Kalau sesuatu hal yang sudah bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah, tinggalkan. Tidak perlu kita ikut di dalamnya. Tidak ada manfaatnya, malah mudarat yang ada. Mungkin di dunia ini kita merasakan nikmatnya, senangnya. Tapi ingat, kesenangan sementara akan menuai akibat yang fatal, yaitunya kesengsaraan yang abadi. Kenapa? Allah akan tagih, Allah akan minta itu. Oh sanang iyo sabanta seumur kita, tapi nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Jadi seluruh yang bertentangan dengan aturan Allah, biah di rumah tangga, biah di kantor, biah dalam masyarakat, biah dalam organisasi saja organisasi, kalau bertentangan dengan aturan Allah, tinggal, tidak perlu dipakai, karena nanti tidak akan membawa kebaikan, mudarat yang banyak. Al-hijratu i'tiqadiyah, kriyah. Kita harus berubah orang yang beriman ini kepada yang lebih baik, yaitunya secara pola pikir yang tidak sesuai dengan ide, pola pikir, aturan-aturan Islam. Kalau itu memang bertentangan, buat apa kita pakai? Makanya Allah berikan akal kita. Tapi di atas akal ada yang lebih hebat. Allah berikan 4 hidayah. Setidaknya 1 adalah hidayah naluri, insting. Kedua, yaitunya panca indera, pengembangan hidayah pertama. Yang ketiga akal. Tapi ingat hadirin, akal manusia itu sifatnya tawateh. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, tidak tamakan dia ke hawa, jangan diakal-akalin. Tidak bisa, lari kepada hidayah yang keempat, yaitunya hidayah agama. Dalam agama tidak ada yang tidak selesai, tuntas semuanya. Makanya adidun aklu, agama itu bagi orang yang berakal, cerna, sesuaikan. Kalau tidak sesuai, larikan kepada agama, jangan diakal-akalin, nanti bisa stres. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari pola pikir, ide, gagasan, aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, tinggalkan. Apa saja bentuknya, maka kembalilah kepada aturan-aturan Allah. Al-Quran itu sudah sempurna, sudah lengkap. Ada yang menyatakan, oh tidak ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, mungkin belum ketemu bagi kita, belum terbaca. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang Islam, orang yang beriman, nyamannya dengan maksiat, itu perlu dipertanyakan imannya tuh. Berarti imannya hanya sekadar di kerongkongan, tenggorokan, belum masuk ke kalbu. Tasdiqu bil qalbu wa iqrarun bil lisan wa amalun bil, harus diamalkan di kerajaan. Jadi tidak cukup hanya diikrarkan, saya beriman. Fir'aun juga beriman, dia yakin, percaya itu. Di Laut Merah dia sudah mau tenggelam. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun, kan kayak gitu dalam Al-Quran. Saya iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Kapan dia mau mati, mau tenggelam? Kita orang beriman tentu tidak ingin seperti itu. Jadi iman kita itu jangan mau mati. Jadi oleh sebab itu orang yang beriman pasti dia tidak menginginkan, tidak nyaman, tidak tentram hatinya mencari mandanga kemaksiatan dan kemungkaran. Maka sesuai dengan peran kita masing-masing, kata Rasul, kalau ada kemungkaran cegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau ada nampak kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Para mufasir itu menyatakan tangan itu kekuasaan. Jadi kalau awak sebagai penguasa nampak kemaksiatan, kemungkaran, cegah.
Kalau ndak awak berdosa penguasa tu. Kalau awak pejabat lah jalih di kantor itu ndak benar, jangan ikuti ketidakbenaran itu, cegah. Kesempatan awak untuk mencegah. Kalau tidak, sama kita berada pada kemungkaran itu. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على الله
الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka itu adalah lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an As-Surah At-Taubah 9 ayat yang ke-20. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan ke kita umur panjang, Allah masih titipkan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat, karunia, titipan yang Allah titipkan kepada kita, mari kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Sang Qadirat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di akhir bulan Muharram, bulan Hijrah. Semoga bisa kita menata kehidupan kita ke depannya agar lebih baik, mengambil nilai-nilai yang akan kita amalkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita menuju kampung yang abadi, yaitunya di akhirat kelak. Karena kita adalah orang yang beriman, karena hijrah tersebut dasar utamanya juga adalah iman, maka orang yang beriman itu dia pasti mau berpindah kepada yang lebih baik. Dia akan meninggalkan sesuatu hal yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan aturan dan syariat Allah, baik besar ataupun kecil. Sekecil apapun, kalau itu memang bertentangan dengan kebenaran, aturan-aturan Allah, maka orang yang mengaku beriman dia pasti mau meninggalkannya tanpa melihat, tanpa bagaimana dia memikirkan akibat-akibat perkataan-perkataan, serangan-serangan ataupun ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Yang jelas, tinggalkan apa yang bertentangan dengan aturan Allah. Karena kata Rasul, hakikat daripada hijrah tersebut adalah al-hajaru man hajara manahallahu anhu, meninggalkan seluruh dan semua yang bertentangan dengan syariat dan aturan Allah. Jadi laya dojo yang bertentangan tinggal, tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita ambil bagian di sana.
ada 9 orang yang berada di jalur yang salah, 1 kita berada pada jalur yang benar, tempuh yang benar itu. Kan tidak harus mengikuti yang ramai, kan tidak harus mengikuti yang banyak. Kenapa? Berada pada kesalahan. Oleh sebab itu, keistiqomahan hati bagi orang yang beriman untuk selalu berubah kepada kebaikan ini adalah sangat penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antaranya yang penting bagi kita adalah al-hijratu i'tiqadiyah. Kita harus berpindah, berhijrah dari bentuk keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. I'tiqad. Kalau sesuatu hal yang sudah bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah, tinggalkan. Tidak perlu kita ikut di dalamnya. Tidak ada manfaatnya, malah mudarat yang ada. Mungkin di dunia ini kita merasakan nikmatnya, senangnya. Tapi ingat, kesenangan sementara akan menuai akibat yang fatal, yaitunya kesengsaraan yang abadi. Kenapa? Allah akan tagih, Allah akan minta itu. Oh sanang iyo sabanta seumur kita, tapi nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Oleh sebab itu, karena kita sudah berada pada posisi yang benar, berada di jalan dinul Islam, maka jalankanlah Islam itu dengan sesungguhnya, sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin, karena Allah akan menuntut apa yang kita lakukan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi seluruh yang bertentangan dengan aturan Allah, biah di rumah tangga, biah di kantor, biah dalam masyarakat, biah dalam organisasi saja organisasi, kalau bertentangan dengan aturan Allah, tinggal, tidak perlu dipakai, karena nanti tidak akan membawa kebaikan, mudarat yang banyak. Al-hijratu i'tiqadiyah. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-hijratu fikriyah. Kita harus berubah, orang yang beriman ini, kepada yang lebih baik, yaitunya secara pola pikir yang tidak sesuai dengan ide, pola pikir, aturan-aturan Islam. Kalau itu memang bertentangan, buat apa kita pakai? Makanya Allah berikan akal kita. Tapi di atas akal ada yang lebih hebat. Allah berikan 4 hidayah. Setidaknya 1 adalah hidayah naluri, insting. Kedua, yaitunya panca indera, pengembangan hidayah pertama. Yang ketiga akal. Tapi ingat hadirin, akal manusia itu sifatnya tawateh. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, tidak tamakan dia kahawa, jangan diakal-akalin. Tidak bisa, lari kepada hidayah yang keempat, yaitunya hidayah agama. Dalam agama tidak ada yang tidak selesai, tuntas semuanya. Makanya adilun aklu, agama itu bagi orang yang berakal, cerna, sesuaikan. Kalau tidak sesuai, larikan kepada agama, jangan diakal-akalin, nanti bisa stres. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, mari pola pikir, ide, gagasan, aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, tinggalkan. Apa saja bentuknya, maka kembalilah kepada aturan-aturan Allah. Al-Quran itu sudah sempurna, sudah lengkap. Ada yang menyatakan, oh tidak ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, mungkin belum ketemu bagi kita, belum terbaca.
Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, al-hijratu syu'uriyah. Kita harus berpindah dari bentuk kecenderungan perasaan yang tidak sesuai dengan kecenderungan dan perasaan-perasaan yang ada di dalam Islam. Ihdinas sirat. Islam itu agama yang lurus. Kita selalu mohon ke Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Lah Allah bantangkan, lah ditunjukkan. Tapi masih banyak juga umat Islam tak mau mengambil jalan yang lurus itu. Jadi seluruh pola pikir yang bertentangan dengan aturan Allah, perasaan-perasaan, kecenderungan-kecenderungan. Contohnya, orang Islam, orang beriman, secara kalau di Minang rasojo pareso, secara perasaan, secara kodrati, dia tidak nyaman, tidak senang melihat kemaksiatan. Kalau ada orang Islam, orang yang beriman, nyamannya dengan maksiat, itu perlu dipertanyakan imannya tuh. Berarti imannya hanya sekadar di kerongkongan, tenggorokan, belum masuk ke kalbu. Tasdiqu bil qalbu wa iqrarun bil lisan wa amalun bil. Harus diamalkan di kerajuan. Jadi tidak cukup hanya diikrarkan. Saya beriman. Fir'aun juga beriman. Dia yakin, percaya itu. Di Laut Merah dia sudah mau tenggelam. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Kan kayak gitu dalam Al-Quran. Saya iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Kapan? Dia mau mati, mau tenggelam. Kita orang beriman tentu tidak ingin seperti itu. Jadi iman kita itu jangan mau mati. Jadi oleh sebab itu, orang yang beriman pasti dia tidak menginginkan, tidak nyaman, tidak tentram hatinya mencari mandanga kemaksiatan dan kemungkaran. Maka sesuai dengan peran kita masing-masing, kata Rasul, kalau ada kemungkaran cegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau ada nampak kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Para mufasir itu menyatakan tangan itu kekuasaan. Jadi kalau awak sebagai penguasa nampak kemaksiatan, kemungkaran, cegah. Kalau ndak, awak berdosa penguasa tu. Kalau awak pejabat, lah jalih di kantor itu ndak benar, jangan ikuti ketidakbenaran itu, cegah. Kesempatan awak untuk mencegah. Kalau tidak, sama kita berada pada kemungkaran itu. Jadi oleh sebab itu sesuai dengan peran kita. Jadi apa saja kita dititipkan oleh Allah. Orang tua, kita berperan terhadap anak-anak kita. Suami punya peran terhadap istri, keluarga kita. Tanggung jawab. Makanya dalam agama itu ada, kalau ada seorang suami membiarkan kemaksiatan berada dalam rumah tangganya, maka itu namanya dayus. Dayus itu jangan masuk surga, cium baunya surga itu tidak bisa, tidak dapat. Dayus itu membiarkan, seorang suami membiarkan kemaksiatan merajalela dalam rumah tangganya, baik terhadap istrinya ataupun terhadap anak gadisnya. Anak gadis awak keluar membuka aurat bapak dia saja. Istri awak keluar membuka aurat, biarkan saja, malahan didukung, nyaman awak. Itu dayus itu. Cegah. Orang yang beriman dia tidak akan nyaman melihat kemaksiatan. Ini perannya agama. Jadi agama itu lupu-lupu baingan terlampau-lampau bersingkuhan. Selalu kita diingatkan. Setidaknya 5 waktu sehari semalam buat diingat terus itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Lain diingat, lain tidak juga. Apalagi kalau tidak diingat. Jadi oleh sebab itu,
Orang beriman dia selalu menjaga hal-hal yang berada di atas posisi aturan Allah. Dia tidak akan nyaman, tidak akan senang, perasaannya tidak akan tentram kalau ada melihat kemaksiat. Fa illam yastati', kalau kamu tidak sanggup, kata Rasul, tidak taluk, kita tidak ada, kita tidak penguasa, tidak ada apa-apanya. Wabilisani, dengan lisan, para dosen nasihati para mahasiswa kita, para guru nasihati siswa kita, santri kita, nenek mama peran nasihati keponakan kita. Makanya banyak terjadi kemaksiatan sekarang, tawuran, LGBT, maksiat-maksiat lainnya, judi, narkoba. Masya Allah, ini kan sesuatu hal yang sangat membahayakan. Kita di Minangkabau ini, Sumatera Barat, sampai 15.000 LGBT, malu kita. Adat bahasa isyarat itu malu, awak. Masih kita gaung-gaungkan, Allah masih sayang kepada kita. Di Palu saja dulu 1.000 LGBT di blender itu. Sekarang 15.000. Apa kita biarkan? Maka setidaknya perankan 3 rumah bagi kita, rumah tangga. Awasi anak-anak. Anak punya ayah, punya mande. Hati-hati. Kalau dari rumah tangga sudah bagus, sudah baik, insya Allah dia akan nanti terjun ke dalam masyarakat. Karena berangkat dari rumah tangga. Ndak cukup anak layih dia zan dari komah, dia gih namoh nan elok. Ndak, pergaulan, sekolah, pendidikan, awasi pendidikannya. Maka penting. Tapi ingat pula, jangan kita mengeneral semuanya. Ya, kadang-kadang ada umat Islam yang tak sholat. Apakah Islam yang salah? Tidak, orangnya. Kalau ada pondok pesantren yang rusak, jangan pondok pesantrennya yang bermasalah, oknumnya, orangnya. Akhirnya orang takut nanti masuk pondok pesantren. Padahal pesantren itu sangat luar biasa. Dididik, dibina akhlak, adab, hafiz Quran, hafizul hadis, adab dan tata krama. Semuanya, seluruh materi pembelajaran yang ada di pondok pesantren tak ada di sekolah lain. Saya sudah bandingkan itu. Jadi oleh sebab itu, jangan diserang mentah-mentah, jangan dimatikan, tapi oknumnya. Analoginya seperti itu. Kalau ada umat Islam yang tidak salah, yang tidak sholat, yang tidak zakat, apakah Islam yang salah? Tidak. Personnya, orangnya. Yang Islam tetap, yang ajaran Islam tetap benar. Hadirin kaum muslimin, pola pikir. Maka oleh sebab itu kecenderungan terhadap yang tidak baik, mari kita robah, mari kita berubah kepada yang lebih baik. Fa illam yastati', kata Rasul, kalau kamu tidak sanggup juga, fa biqalbih, dengan hati, doa. Membencihi kemaksiatan itu tanda orang yang beriman. Tidak tahu awak untuk menghindarkan atau menumpas, menghabiskan kemaksiatan itu, setidaknya membenci di dalam kalbu kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mohon ke Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita hijrah kepada yang lebih baik. Semoga Allah memberikan yang terbaik juga dalam hidup dan kehidupan kita, mulai dari diri pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, tengah masyarakat, tempat kita bekerja, di mana saja kita berada, maka taatlah, tunduklah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan yang terbaik menuju ridhonya dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat, dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka balasan seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 6:160. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilah warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa rizqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dinah ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurban wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.